Kali ini kami akan mencoba berbagi dan berkolaborasi gitu. Terima kasih juga kepada Pak Budi Hartono dari Balai Guru Penggerak Provinsi Jambi, kepada Ibu Rika Apriani, terima kasih kehadirannya ya, Bu, menyempatkan sedikit waktunya untuk bisa hadir di acara ini. Tanpa berlama lagi, acara kita mulai dari yang pertama yaitu pembukaan, kemudian lagu Indonesia Raya. Kepada hadirin dimohon duduk dengan sikap tegak dan sempurna. Aduh. Baiklah Bapak dan Ibu sekalian, kita lanjutkan untuk acara kita. Kami mohon kesediaannya kepada Bapak Budi Hartono selaku Kepala Balai Guru Penggerak Provinsi Jambi untuk memberikan semangat atau sepatah kata kepada peserta pada hari ini. Kepada Pak Budi kami persilakan. Terima kasih Bu Era. Mohon izin Bapak Ibu Ya, semuanya. sama-sama, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Pertama kali kita bersyukur Bapak Ibu ya, masih selamat panjang umur. Kepada Allah kita bersyukur atas segala nikmat yang masih diberikan dengan kita hingga siang hari ini. Selawat dan salam kita sampaikan ke junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semuanya Bapak Ibu. Terima kasih banyak atas undangannya. Dan mohon maaf ya Bu Era mau ngebel. Iya. Ya nggak terjawab ya. Iya, Pak. Ini dalam semuanya ya wujud dari gotong royong kita. Kita sebagai guru bisa membahas juga ya bagaimana mewujudkan visi misi pendidikan Indonesia ya. Kalau dilihat judulnya itu ada inovasi pembelajarannya, ada PMM-nya, ya ada duta rumah belajarnya, luar biasa ya. Nanti jadi kapten, ko-kapten. Ini saya lihat di sini kolaborasinya luar biasa ya, lengkap nih narasumbernya rame dan semuanya punya andil ya. Jadi kegiatan ini adalah kegiatan pemantik, menjadi pemantik kita semuanya untuk tetap bersemangat melakukan perbaikan kualitas pembelajaran, kemudian juga pelayanan kepada peserta didik. Dan kita khususnya, karena kita sebagai guru, tentunya kegiatan ini akan berdampak pada perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran yang akan kita lakukan. Dan harapannya yang lebih berkualitas lagi, ya. Ini bentuk dari komunitas belajar ya, khususnya komunitas belajar daring ya.
karena kita melalui daring. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita ucapkan banyak terima kasih ya atas jerih payah Bapak Ibu untuk mempersiapkan segala sesuatunya sehingga kegiatan ini bisa berlangsung. Sekali lagi Pak Bu, kita jangan berharap apa yang bisa negara berikan kepada kita, ya, tapi apa yang bisa kita berikan kepada negara kita, khususnya pada peserta didik kita. Dan kita yakin bahwa kita semuanya yang hadir di sini mempunyai potensi, ya, mempunyai kekuatan, mempunyai keunikan yang bila kita gabungkan, ya, kita kolaborasikan, kita bergotong royong menjadi sebuah aset kekayaan, kekuatan yang luar biasa dalam rangka untuk mewujudkan visi pendidikan Indonesia, yaitu Indonesia yang maju, ya, melalui terwujudnya profil pelajar Pancasila. Baik Bapak Ibu sekalian, mohon izin dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, kegiatan ini dinyatakan dibuka. Silakan kepada Bapak Ibu semuanya untuk untuk memberikan gagasan, ide-ide terbaik, ya. Kalau perlu pengalaman best terbaik agar dari yang hadir ini juga bisa mengimbaskan kepada siapapun yang belum berkesempatan atau belum sempat untuk hadir di kegiatan ini. Terima kasih Bapak Ibu ya. Hanya itu yang bisa saya sampaikan, dan nanti setelah ini saya mohon izin karena rapat dengan Kepala BPMP ya terkait dengan program kegiatan kita di tahun 2023. Terima kasih, mohon maaf. Ya, Bu Era dan kawan-kawan semuanya, tidak saya sebut satu persatu ya. Bapak Ibu. Ya, makasih Pak. Terima kasih Bapak. Dan iya, dan Pak Abdal ini siswa saya loh. Ini siswa saya Pak Abdal tuh, siswa Bapak sekarang jadi guru. Lulus 4 katanya alhamdulillah. Baik, terima kasih, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak. Baik, terima kasih kita ucapkan ya kepada Pak Budi sebagai sebuah spirit nih bagi kita semuanya. Mudah-mudahan nanti kita semua sebagai sahabat rumah belajar ini dapat melaksanakan semua aktivitas, kemudian semua kegiatan ini dapat berjalan dengan lancar sampai akhir gitu. Terima kasih ya Bapak ya atas kehadirannya. Ini sebenarnya Pak Budi ini waktunya sibuk sekali ini, tapi sempat-sempatnya bisa hadir di kegiatan kita. Terima kasih sekali Bapak. Baik, untuk acara selanjutnya yaitu Ibu Duta kita yang cantik sudah hadir di sini gitu ya. Baik, kepada Ibu Rika kami persilakan untuk pengenalan rumah belajar. Kepada Ibu, waktu dan layar kami persilakan. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengar ya. Bagaimana kabar Bapak Ibu semua? Alhamdulillah. Sudah pada pulang sekolah nih Bapak Ibu? Sudah di rumah atau masih di sekolah? Sudah di rumah, Bu. Sudah di rumah, alhamdulillah. Sudah di sekolah, para. Oke, baiklah. Selamat siang Bapak Ibu semua yang saya hormati, Pak Budi. Keluar ya Pak Budinya. Yang saya banggakan, Bapak Ibu sahabat rumah belajar Provinsi Jambi tahun 2022. Juga yang saya banggakan juga Bapak Ibu peserta kegiatan hari ini, Bapak Ibu semua. Mohon izin nih, Bu Era dan teman-teman, Pak Abda, terima kasih nih atas kepercayaannya nih untuk yang mengisi materi tentang pengenalan rumah belajar ya. Di sini ada Bu Mairoza, Bu Sekinar, Bu Dena, Bu Fatima, Pak Rahmat, Bu Fitriani, dan Bapak Ibu semuanya. Oke, nah kalau nggak ada pantun tuh kurang lengkap kayaknya Bu Era. Boleh nggak saya pantun dulu ya? Silakan. Jadi kalau dikumpul-kumpulin, kalau buat pantun, mungkin udah jadi satu buku kali ya. Oke, nih kata Pak Leo itu cara tercepat kita biar cakep. Iya, cara tercepatnya itu ya, yaitu buat pantun gitu ya. Karena pasti dibilang cakep. Oke, tempoyak patin enak rasanya. Cakep. Dimakan dengan nasi hangat.
Bagaimana kalau Cakep. Bapak Ibu Mantap. semuanya? Ayo lalui hari ini dengan semangat. Oke, saja Bapak Ibu. Mohon izin ya, saya screen ya, Bu Era dan teman-teman. Silakan. Apakah sudah terlihat, Bu Era? Sudah on the way sepertinya. Sudah, Ibu. Baiklah, Oke, Bapak Syah, Ibu mohon izin nih memperkenalkan terlebih dahulu. Saya Rika Apriani, alhamdulillah diamanahkan sebagai Duta Rumah Belajar Provinsi Jambi tahun 2021. Ya? Halo Bu Era? Saya kelihatan? Ya, udah. Sudah. Ini saya dengan guru IPA, Bapak Ibu, guru IPA, mata pelajaran IPA. Apakah ada yang sama dengan saya, Bapak Ibu? Sesama satu aliran ini, guru IPA? Musik Inem kali ya? Musik Inem ada nggak ya? Oke, saya guru IPA di SMP Negeri 19 Kabupaten Muaro Jambi, Bapak Ibu. Jadi saya bertugasnya di sana. Dan ini sedikit amanah yang diberikan kepada saya. Bahwa hari ini saya akan mengenalkan yaitu mengenai rumah belajar. Rumah belajar itu adalah portal pembelajaran produk dari Pusdatin ya Bapak Ibu yang bisa dimanfaatkan oleh peserta didik dan tenaga kependidikan. Nah, untuk mengaksesnya itu bisa diakses melalui belajar.kemdikbud.go.id. Nah, bagi Bapak Ibu nih boleh langsung berselancar nih, silakan diketikkan, bisa ketikkan rumah belajar atau belajar.kemdikbud.go.id. Dan nanti saya salin juga di konser ya Bapak Ibu. Atau bisa mengunduhnya aplikasinya di Play Store atau App Store. Nah, jadi rumah belajar ini adalah fitur yang gratis Bapak Ibu, udah disediakan nih sama Pusdatin Kementerian. Biasanya kan kita yang gratis-gratis tuh suka ya Bu Era ya, langsung digunakan gitu. Nah ini udah disediakan, kenapa tidak kita gunakan Bapak Ibu ya? Nah jadi rumah belajar itu memiliki fitur utama. Yang pertama dia ada 4 fitur utama, yaitu sumber belajar. Nah sumber belajar ini apa? Ini fitur yang menyajikan materi ajar bagi siswa dan guru berdasarkan kurikulum. Nah, materi ini disajikan secara terstruktur dengan tampilan yang menarik dalam bentuk audio. Jadi izin Bu Duta. Ya. Ibu Duta slideshow ya? Nggak kelihatan di ini. Oh gitu harus ya? ulang. Slide-nya nggak bergerak. Udah gitu. ini, udah. Sudah? Ya udah ini. Gitu. Ini sudah? Sudah. Udah. Sudah, Ibu. Jadi, yang gini aja. Ini aja lah ya. Oke, izin ulang kembali. Jadi di sini pertama fitur utamanya Bapak Ibu yaitu sumber belajar. Jadi berisi materi ajar. Kalau Bapak Ibu berselancar nih di belajar.kemdikbud.go.id, ini berupa ada audio, ada video dan laman interaktif atau web ya Bapak Ibu. Nah, untuk mengaksesnya sama ya, sumber belajar.kemdikbud.go.id. Ini contoh tampilannya ya Bapak Ibu. Itu sumber belajar. Fitur yang kedua, nah ini yang praktik baiknya Pak Rahmat ya, Pak Rahmat. Kalau Pak Rahmat apa ya? Laboratorium Maya ya Pak ya? Saya perhatiin. Laboratorium Maya, ya kalau yang kedua ini adalah kelas Maya. Kelas Maya ini adalah sebuah LMS yang dikembangkan khusus untuk memfasilitasi proses pembelajaran virtual atau tatap muka secara virtual Bapak Ibu antar guru dan siswa. Nah, mengaksesnya pun ini ada webnya sendiri atau langsung nanti di belajar.kemdikbud.go.id kita tinggal pilih nanti kelas Maya gitu. Nanti saya izin sambil langsung masuk ya Bu Era ya dan kawan-kawan ya. Kalau ini sekarang pengenalan fitur-fiturnya terlebih dahulu. Nah, fitur yang ketiga, fitur utamanya adalah bank soal Bapak Ibu semua. Bank soal ini adalah berisi namanya bank ya Bapak Ibu. Kalau bank biasa nyimpan uang nih, kalau ini nyimpannya soal. Kumpulan soal dan materi evaluasi siswa yang dikelompokkan berdasarkan topik ajar. Nah, jadi tersedia di sana latihan, ulangan, ujian. Nah, mengaksesnya pun sama, bisa melalui web yang ini ataukah langsung ke belajar.kemdikbud, tinggal pilih saja adalah bank soal.
fitur utama yang selanjutnya adalah lab Maya, laboratorium Maya. Nah, Bapak Ibu Duta di sini ada yang sudah menggunakan, pasti sudah ya, bukan ada yang sudah. Pengalaman nih yang sudah menggunakan laboratorium Maya gimana nih? Boleh nih berbagi? Ya, Ibu. Ya. Proses fotosintesis, Bu. Oh, fotosintesis ya, Bu Sukinam. Gimana nih, interaktif atau enggak, Bu, ke siswanya? Interaktif, Bu. Interaktif ya. Nah, iya, karena lab Maya ini adalah fitur simulasi praktikum laboratorium yang ada disajikan secara interaktif dan menarik. Nah, di Kemas itu ada LKPD-nya juga dan ada teorinya. Nah, kalau diaksesnya bisa melalui seperti ini ya Bapak Ibu ya. Nah, jadi 4 fitur utama ya tadi Bapak Ibu, sumber belajar, kelas Maya, bank soal, dan lab Maya. Nah, selain 4 fitur utama ini, juga memiliki 4 fitur-fitur pendukung Bapak Ibu. Jadi nggak hanya utama, tapi banyak sekali fitur-fitur pendukungnya. Nah, pertama, peta budaya. Ini manfaat banget nih kalau ingin tahu sejarah Indonesia, apa-apa saja, misalnya di daerah Jambi, itu bisa, ini berguna untuk guru IPS dan guru yang lain juga bisa berguna. Peta budaya ini merupakan dokumentasi dari keunikan budaya Nusantara, Bapak Ibu, yang sangat beragam. Nah, bisa digunakan peserta didik maupun tenaga kependidikan. Jadi nanti kita tinggal ngeklik petanya mau menuju kemana, misalnya ke Aceh. Nah, keluarlah tentang keunikan budaya Nusantara di Aceh, begitu. Kemudian BSE. BSE ini adalah buku sekolah elektronik yang merupakan fitur yang menyediakan berbagai macam buku pelajaran yang bisa diunduh Bapak Ibu. Jadi ini bisa kita unduh secara gratis. Nah, sama bisa digunakan oleh peserta didik dan tenaga kependidikan. Jadi kita tinggal download atau mau baca aja atau mau ngunduh itu tinggal tergantung pilihan kita. Ini fitur pendukung yang kedua. Yang ketiga adalah wahana jelajah angkasa. Lalu apalagi nih? Judulnya aja jelajah angkasa. Wah, keren ya Bapak Ibu ya. Nah, ini adalah fitur yang memberikan referensi tentang penjelajahan angkasa dengan berbagai keunikannya. Nah, bisa diakses di sini juga Bapak Ibu ya. Nanti kita langsung saja nih mengunjungi web kita, tapi sekarang ini perkenalan terlebih dahulu. Yang keempat, ini ada fitur pendukungnya, yaitu karya bahasa dan sastra. Nah, ini manfaat banget nih untuk guru bahasa Indonesia atau Bapak Ibu yang hobi menulis, ingin mencari referensi tentang karya bahasa dan sastra, bisa mengunjungi ini, berisi beragam karya bahasa dan sastra dari seluruh Nusantara, Bapak Ibu. Contohnya di sini nih, ragam jejak sunyi tsunami berupa antologi puisi, begitu. Lalu ini mengenai meteor, antologi puisi Bengkel Sastra 2008 misalnya. Jadi banyak bisa yang kita jadikan referensi untuk bahan bacaan. Next, jadi banyak ya Bapak Ibu yang fitur-fiturnya. Yang kelima itu PKB. Nah, PKB ini bagian dari kegiatan yang diikuti Bapak Ibu sahabat rumah belajar Provinsi Jambi tahun 2022 yang sekarang Bapak Ibu. Jadi kegiatan pembatik itu adanya di fitur pendukung ini, yaitu pengembangan keprofesian berkelanjutan. Nah, yang sekarang dihadapi adalah level 4 ya Bapak Ibu. Nah, apa ini? Adalah tempat bagi tenaga pendidik untuk mengembangkan dirinya. Jadi di sini banyak sekali pelatihan-pelatihan Bapak Ibu yang bisa diikuti. Nah, salah satunya di PKB ini adalah pembatik, begitu Bapak Ibu ya. Jadi kita lihat, kita ulik lagi. Next, adalah edu game. Wah, seru nih belajar sambil bermain. Nah, sahabat Bapak Ibu yang berada di sini, ada yang pernah menggunakan edu game nggak Bapak Ibu? Boleh dong berbagi. Teman-teman, kawan-kawan, Pak Rahman, Bu Oja, yang pernah menggunakan edu game? Silakan Bapak dan Ibu, ada yang Biasanya guru SD tuh, Bu. Biasanya guru SD yang guru SD siapa ya Bu Oja? Bu Oja guru apa ya Bu Mairoza? SMP ya? Atau SMA? Ya, guru bahasa Inggris. Guru bahasa Inggris? SMP, ya? SMP. Oh, SMP. SMP, Bu.
SMP. Ada yang guru SD kata Bu Mairoza ini cocok untuk SD ya Bu Mairoza ya. Ada yang guru SD di sini Bapak Ibu semua? Sepertinya ini bagus. Ada guru SD sini ada kok. Bu Fatimah Iya. gimana Bu Fatimah? Bu Fatimah, guru SD. Heeh. Iya, Bu Fatimah. Bagaimana nih pengalamannya nih menggunakan edu game berarti permainan apa ya? Ada edukasinya ya Bapak Ibu ya. Nah ini manfaat banget nih kita bisa bermain sambil belajar. Banyak tuh memang pelajaran SD ya Bu Mairoza ya, misal belajar berhitung tapi dikemasnya dalam permainan seperti itu. Tapi tidak menutup juga ada misalnya di sini ekosistem, kemudian apa ini ya? Ini Mamat Adventure, ini permainan matematika. Nah, di sini beragam permainannya interaktif ya Bapak Ibu ya. Dapat dimanfaatkan oleh siswa baik secara mandiri maupun dengan bimbingan guru atau orang tua. Jadi kalau misal kita ke edu game ini, kita tes, bisa anak-anak tes itu tahu langsung hasilnya. Dan dia pun full color karena dia menarik ya tampilannya Bu Mairoza ya dan teman-teman. Jadi anak itu termotivasi untuk melakukan bermain sambil belajar ini. Itu fitur pendukung yang keenam. Next, blok pena. Nih, blok pena Bapak Ibu. Blok pena salah satu fitur pendukung di rumah belajar itu adalah blok pena. Adalah seperti blog ya Bapak Ibu ya. Adalah tulisan-tulisan dari berbagai kalangan yang sangat peduli terhadap dunia pendidikan. Nah, di sini, di blok pena ini siapa saja bisa mendaftar dan berkontribusi melalui blok pena ini Bapak Ibu semua. Oke, next. Yang terakhir itu adalah AR, Augmented Reality. Nah, AR ini sekarang banyak juga ya digunakan ya Bapak Ibu ya. Nah, jadi adalah konten atau media pembelajaran digital yang memungkinkan penggunanya untuk melihat objek-objek 2 dimensi atau 3 dimensi yang diproyeksikan terhadap dunia nyata. Nah, ini contohnya Bapak Ibu. Jadi itu adalah fitur utama dan fitur pendukung dari rumah belajar. Sambil dieksplor ya Bapak Ibu, silakan masuk ke belajar.kemdikbud.go.id. Nah, saya izin ini ya, stop share sebentar ya Bu Vera ya. Ya. Nah, kita coba kulik-kulik di webnya ya langsung ya Bu Era. Ya, Atau langsung ini aja. ada Bapak-bapak dan ibu-ibu yang lain juga boleh langsung gitu ya. Langsung ke belajar.kemdikbud.go.id. Atau saya bukakan sebentar tampilannya ya Bu Era ya. Ya. Oke, tunggu sebentar. Sambil dibuka ya Bapak Ibu juga bisa langsung mengunjunginya. Biar kita lihat langsung. Nah, tahu di sini ada yang tertarik ikut pembatik ya Bu Era ya. Iya. Jadi langsung deh sekarang Langsung. dikulik di sini ya. Nah, tunggu saya izin share screen. Apakah kelihatan Bu Era? Belum, Bu. Oke. Oh, belum ya? Sudah. Oke. Sudah, Bu. Ini Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu mengunjungi belajar.kemdikbud.go.id, nah inilah tampilannya Bapak Ibu semua. Nah di sini ya Bapak Ibu, kalau kita scroll ke bawah, ini adalah keterangannya ya. Sertakan terlebih dahulu. Nah di sini portal rumah belajar nih, keterangannya adalah portal pembelajaran menyediakan bahan ajar serta fasilitas komunikasi yang mendukung interaksi antar komunitas Bapak Ibu. Nah, disediakan dari jenjang apa? Di sini nih, PAUD, SD, SMP, SMA, SMK sederajat Bapak Ibu. Jadi dari PAUD pun sudah ada. Dan yang kata kuncinya adalah dapat diakses dan dimanfaatkan secara gratis. Nah, ini fitur utama yang seperti yang saya katakan tadi ya Bapak Ibu ya. Kita tinggal masuk ke sini, misalnya sumber belajar, tinggal diklikkan saja, nanti Bapak Ibu bisa login atau misalnya belum bisa mendaftarkan. Nah, ini contohnya Bapak Ibu.
ada video, kita tinggal mau memilih konten yang mana, konten audio dan video kah atau konten web kah, itu tinggal kita pilih begitu. Nah, ini kita tinggal masukkan kata kuncinya untuk sumber belajar, dan ketika kita klik banyak ini bisa web lainnya apa, mengenai apa, di sini semuanya. Tinggal di scroll aja atau di search Bapak Ibu ingin mencari. Oke, ini sumber belajar. Nah, ini kelas maya, kemudian ini ada bank soal, kemudian ada laboratorium maya. Contohnya lab maya ya. Tadi Bu Sukinem memakai lab maya ya Bu Sukinem ya. Lab maya, saya harus masuk dulu. Ya. Oke, nah. Tadi apa Bu ya? Fotosintesis ya Bu ya? Ya, itu di atas. Sudah masuk ya Bapak Ibu ya, nih contohnya. Jadi fotosintesis, hukum, kemudian banyak nih jaringan otot, pH larutan. Nah, ini memungkinkan misalnya larutannya nggak tersedia nih di sekolah kita atau berbahaya atau apa. Dan di sini bisa tersedia. Kita bisa lihat selengkapnya. Tinggal kita sesuaikan dengan kebutuhan kita ya Bapak Ibu ya nih. Ada tentang molaritas larutan, titik didih. Nah, ini hukum Archimedes banyak sekali. Ini contohnya tadi Bu Sukinem fotosintesis ya Bu ya? Iya. Nih, nah Bapak Ibu. Nah, cantik kan laboratorium mayanya. Jadi, apa ya Bu Sukinem ya? Kita misalkan matikan, apa yang mau dimatikan ya? Sinar matahari ya Bu ya? Di ini. Nah, jadinya akhirnya nggak bergerak. Kita hidupkan. Nah, hanya perputaran seperti ini. Nah, ini pun ada keterangannya Bu Sukinem ya. Lanjutkan. Matahari apa, air apa, karbon dioksida apa. Nah, ini. Jadi lengkap ya Bapak Ibu, ini contoh laboratorium maya. Gitu. Kita bisa ngatur suhunya. Lalu kita bisa mati-matikan ini. Begitu. Ini lab maya. Kemudian kita lihat fitur dari polanya lagi. Oke. Nah, ini ya Bapak Ibu ya. Nah, lihat selengkapnya, kita klik lihat selengkapnya. Ini yang tadi dibicarakan Bapak Ibu semua. Ini fitur pendukungnya. Tadi peta budaya, BSE, dan sebagainya. Misalnya peta budaya tadi yang saya sampaikan Bapak Ibu. Nah, di sini tampil ya Bapak Ibu ya. Nah, ini tentang malam satu suro, misalnya apa itu ondel-ondel, lihat selengkapnya, klik di bawah. Misal kita mau klik apa ya, kita mau cari apa, kita mau kemana nih Bu Era? Halo, kedengaran Bu Rika, aduh, saya terpental nih. Nggak apa-apa, saya nanya Bu Era mau kemana di antara ini? Mau ke Papua? Oh iya. Bu Era guru geografi ya? Pas, saya pakai ini. Iya, saya guru geografi. Pakai ini ya Bu ya. Kita hari ini mau kemana Bu? Jalan-jalannya? Kita mau ke Papua aja deh. Papua jauh banget ya Bu ya. Apa sih informasi di Papua ya Bu ya? Nah, belum tersedia sayangnya Bu ya. Berarti ini menunggu kita ya ini nanti. Iya, menunggu kita sepertinya. Oke, belum tersedia. Mungkin Bali udah tersedia ya Bapak Ibu. Nah, ini keluar ya Bapak Ibu ya. Gitu. Nah, silakan dieksplor ya Bapak Ibu. Ini sebenarnya nggak hanya geografi ya Bu Era ya. Mungkin untuk mengenalkan ke anaknya di rumah ya Bu ya. Misalnya kita udah misalnya ponakan atau apa, ayo kita belajar peta begitu sama keluarga atau anak-anak di rumah misalnya. Nah, lalu Wahana Jelajah Angkasa, dan ini yang EduGame tadi ya Bu Mayroza ya. Ini EduGame. Nah, banyak ya. Menghitung waktu, tentang diriku. Apakah ada yang SMP ya Bu Era? Yang SMP. Sepertinya ada ya, mencerna makanan bisa ya untuk sistem pencernaan kita guru IPA ya Bu Sukinem ya. Nah, bisa ini energi itu bisa ya Bapak Ibu. Ini ada tentang smart shopping itu Bu, smart shopping. Bu Roza ada shopping cepet ya. Mau shopping kita Bu ya. Oke, ini kayaknya tentang mat ya Bu.
Oh ini ya Made and Alice, saya penasaran Bu yang berbau shopping ini. Iya. Nah ini ya Bu Mairosa. Oke. Ini kayaknya berhubungan dengan matematika. Tadi bacanya matematika dan Inggris ya Bu Mairosa ya. Nah, oke. Nah, Math and English Edu Game nih Bu Mairosa nih yang ngertiin nantinya ya. Wah, apa nih Bu Mairosa? Buyer and seller Bu. Kita kok jadi main game ya Bu ya? Oke, ini contohnya ya Bapak Ibu ya. Seller penjual misalnya ya. Wah, ini ya Bu Mairosa seperti ini. Jadi begini ya Bapak Ibu tampilan dari game edukasi. Jadi fitur-fitur ini udah disediakan dan yang membedakan dengan yang lainnya bahwa seperti sumber belajar itu untuk masuk ke sini tuh sudah dikurasi ya Bapak Ibu. Mungkin pengalaman nih Bapak Ibu yang memasukkan konten audio, video mungkin lama ya karena memang bisa cepat begitu ya Bapak Ibu. Nah, begitulah Bu Era dan teman-teman pemaparan tentang pengenalan rumah belajar. Boleh nanti di explore lebih jauh ya Bapak Ibu semua di web tadi. Sudah ada yang mengetikkan di web Bu Era dan teman-teman. Nanti saya tunggu ya. Ya. Ini ya Bapak Ibu silahkan dikunjungi. Di kolom chat sudah saya tuliskan. Oke. Demikian Bapak Ibu semua, Bu Era, Bu Sukinah, Ya. Pak Afdal, Bu Mairosa, Bu Cici, dan lain-lainnya. Oke, selamat mengeksplor ya Bapak Ibu ya, jadi PR ya. Oke, terima kasih. Iya, sama-sama. Baik, terima kasih ya Bu Rika ya sudah menyempatkan diri hadir di kegiatan kita hari ini. Saya tahu nih Bu Rika ini pasti sibuk orangnya, tapi sempat-sempatnya. Apa nanti kalau seandainya masih ada kegiatan, boleh gitu, dilanjutkan aja Bu Rika. Oke. Ternyata tadi yang diperlihatkan, dipresentasikan oleh Bu Rika begitu banyak gitu ya. Ternyata komplit nih Bu Rika, mau pembatik, iya, gurunya ada, mau siswanya Ki Hajar, oke. Terus kalau ingin, silakan langsung dieksplor sendiri Bapak dan Ibu ya. Oke, Bapak dan Ibu. Oh, Bu Sukinem, kenapa Bu Sukinem? Ini Bu Era. Ya. Bapak Ibu yang belum absen, tolong diabsen. Iya, saya lupa. Baik, saya ingatkan juga ya Bapak dan Ibu, silakan diisi link presensinya yang sudah dikirim di chat gitu. Jangan lupa ya Bapak dan Ibu. Baik, kita lanjutkan acara berikutnya ya. Semoga acara ini berkah dari awal sampai akhir. Mohon kesediaan Bapak Afdal untuk membacakan doa. Kepada Pak Afdal dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terdengar suaranya Bapak Ibu? Iya Pak. Ya, kedengaran Pak. Oke. Terdengar. Terdengar? Oke. Kita sama-sama kedengaran Pak. Semoga acara kita berjalan lancar dan menjadi berkah bagi kita bersama. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu israfil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Pada siang ini kami berkumpul bersama Ibu Duta Rumah Belajar, Bapak Ibu sahabat Rumah Belajar, dan Bapak-Bapak Ibu peserta semuanya. Kami memohon kepadamu ya Allah, berikanlah kepada kami ya Allah taufik dan hidayahmu ya Allah. Berikanlah kepada kami ya Allah nikmat ilmu-Mu ya Allah, supaya kami ikhlas dalam menerima ilmu yang Engkau berikan ya Allah. Ya Allah, ya Wahid, Engkau yang Maha Satu dan Maha Mempersatukan. Kami mohon padamu ya Allah, persatukanlah kami di keluarga sahabat Rumah Belajar. Ya Allah, ya Mujib, Engkau yang Maha mengabulkan doa. Perkenankanlah doa dan permohonan kami. Rabbana atina fid dunya hasanah
wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika azim. Asipun wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut. Salam. Ya, terima kasih ya Pak Afdal ya. Mudah-mudahan kegiatan kita ini berkah dan bermanfaat untuk semuanya. Baik, saya lanjutkan ke acara berikutnya ya. Berarti kita langsung ke acara utama nih. Kepada Pak Afdal untuk pertama presentasi, silakan mempresentasikan inovasi pembelajarannya. Pada Pak Afdal dipersilakan. Oke, terima kasih Bu Era. Mudah-mudahan tidak terganggu oleh sinyal. Oke. Apa kabar Bapak Ibu semuanya? Alhamdulillah baik. Sehat, alhamdulillah. Nah, saya sedikit bercerita tentang pengalaman praktik baik yang telah saya lakukan selama ini. Ternyata apa yang kita peroleh selama ini, mungkin selama mengajar, jauhlah dari apa yang realita yang terjadi sehari-hari. Nah, Bapak Ibu, saya punya pengalaman satu. Waktu saya mengajar di SMK dulu, saya selalu menggunakan media pembelajaran. Saya selalu memanfaatkan media pembelajaran yang memudahkan saya untuk mengajar. Tetapi setelah saya pindah ke kabupaten, ke Kerinci, tiba-tiba hal itu tidak bisa saya lakukan. Nah, Bapak Ibu, ternyata ada sesuatu yang memang harus kita adaptasikan lagi pada diri kita sendiri untuk mengajar, yaitu dengan menggunakan teknologi tepat guna. Apa itu? Teknologi yang ada di sekitar kita terapkan dalam pembelajaran. Tidak perlu yang wah-wah, tetapi bisa dipraktekkan. Ini saya akan mencontohkan sebuah video apa yang saya pernah lakukan di SMP Negeri 18 Kabupaten Kerinci. Saya izin ini ya, putar video dulu Bapak Ibu. Ya, silakan. Tunggu. Belum kelihatan Pak Afdal. Ya, tunggu. SMP 18 di mana, Bu Sukinem? Di Batang Merangin. Kawannya Pak Japril. Jauh. Mm-mm. Sudah masuk Bapak Ibu? Gelap, Pak. Masih belum terlihat Nggak kelihatan. Pak, gambarnya. Belum jalan, Mbak. Sudah, Bu? Belum terlihat. Oke. Ya, diulang aja, Pak. Masuk Bapak Ibu? Udah. Belum, Pak. Belum terlihat. Gambar kura-kura, Pak. Sinyal tadi, Pak. Coba. Oke, Bapak Ibu, mungkin di sini ada gangguan sinyal saya agak kurang, Bapak Ibu. Ya, gimana Pak Afdal? Oke, Bapak Ibu, saya hentikan dulu screen saya, bukan saya tidak mau memutarkan videonya. Ini intinya seperti ini, Bapak Ibu.
intinya seperti ini Bapak Ibu. Jadi kita membuat media pembelajaran untuk menerapkan ke siswa, itu kita sesuaikan juga dengan kondisi sekolah kita. Kita sesuaikan juga dengan kondisi yang ada di lingkungan kita. Mengapa? Karena tidak semua yang full teknologi bisa kita terapkan di lingkungan kita. Kalau sekiranya animasi sudah cukup, berarti cukup dengan animasi. Guyur-guyur atau perlahan-lahan kita tambah dengan yang lebih lagi. Penggunaan daring bisa kita gunakan untuk tugas, misalkan kalau untuk kondisi yang sekarang Bapak Ibu. Kita lanjut ke yang lain, Bu Era. Bu Era, kita Ya, lanjut ke yang lain. berarti Bu sudah ya, Era. Pak Afdal ya. Ya. Oh, oke, lanjut ke yang lain. Baik, terima kasih ya Pak Afdal. Bu Era, Sudah. kita lanjut ke yang lain Ya, dulu. halo. Ya. Kedengaran suara saya Pak Afdal? Kedengaran? Suara saya Kedengaran Bu Pak Era? Afdal? Dengar Ibu. Ya, baik. Dengar. Baik Bapak dan Ibu, karena waktu kita kan sedikit, jadi yang mau presentasi juga banyak. Kita langsung to the point aja gitu ya, langsung ke intinya. Baik, saya ingatkan juga Bapak dan Ibu jangan meninggalkan room ini ya, karena nanti ada kuis dengan hadiah yang menarik Bapak dan Ibu. Untuk tahap pertama kita akan ambil 2 pemenang ya. Nanti setelah itu ada 2 pemenang lagi. Baik, untuk selanjutnya pemateri yang presentasi yang kedua yaitu oleh Ibu Cici dari Kota Sungai Penuh. Kepada Ibu Cici dipersilakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kedengaran suara saya, Bapak Ibu? Kedengaran, Bu. Ya, saya mohon maaf sebelumnya menua di berbagai tempat ini melayang-layang. Udah bisa sempatkan di sini. Baik, jadi saya kebagian sebentar ya Bapak Ibu ya, 5 menit, to the point. Oke, saya izin untuk screen ini ya Bu ya, share screen. Iya. Baik, sudah nampak Bapak Ibu? Sudah nampak? Oke, lagi jalan. Oke, sudah. Baik, saya to the point saja. Jadi sesuai dengan judul materi kita hari ini, yaitu tentang inovasi pembelajaran yang berbasis atau berdasarkan dari portal Rumah Belajar atau di PMM ya. Untuk hari ini saya kebetulan berbagi tentang multimedia pembelajaran interaktif dan pemanfaatan sumber belajar di rumah belajar. Ini sudah saya terapkan di sekolah saya beberapa kali pertemuan dan alhamdulillah itu sangat memuaskan menurut saya hasilnya. Jadi sebelum itu mari kita lihat multimedia pembelajaran itu apa. Multimedia pembelajaran itu interaktif itu adalah konvergensi media yang terdiri dari berbagai unsur media yaitu teks, foto, video, audio, animasi, grafis, ilustrasi yang secara interaktif dimanfaatkan untuk menyampaikan materi pelajaran. Itu yang dimaksud dengan multimedia pembelajaran. Artinya media yang kita gunakan kalau biasanya itu hanya foto atau video atau audio, sekarang kita konvergensi, kita satukan menjadi satu dan dilakukan secara interaktif supaya lebih menarik dan menambah minat peserta didik untuk belajar ya. Kemudian tren MPI saat ini atau tren multimedia pembelajaran saat ini ada game edukasi, tadi sudah disampaikan oleh Ibu Rika. Kemudian ada juga yang terbaru, kekinian ya istilahnya ya. Ada yang disebut dengan augmented reality, yaitu teknologi yang menyediakan informasi digital tentang dunia nyata dan mencakup suara, gambar, dan teks. Jadi ini seperti kita belajar di dalam internet, tetapi bentuknya nanti nyata, begitu. Bisa kita tampilkan secara nyata. Ini menurut saya sangat-sangat penting, sangat-sangat menyenangkan pembelajarannya karena murid itu di samping dia menguasai teknologi, juga teknologi itu dihadirkan sendiri di hadapannya, begitu. Kemudian bagaimana kaitannya dengan sumber belajar?
multimedia pembelajaran ini kan sebenarnya bisa kita buat sendiri, tetapi kalau mau memanfaatkan di rumah belajar juga disediakan Bapak Ibu. Seperti ini, kita bisa mencari multimedia pembelajaran yang sudah terakuasi di sumber belajar. Kita cari saja di situ, di sumber belajar, ketik sumber belajar Kemdikbud.go.id, kemudian nanti pilih sumber belajar dan pilih media interaktif untuk menyampaikan materi pelajaran. Nah, di sini merupakan inovasi Bapak Ibu karena dia bersifat interaktif atau secara langsung. Jadi kita bisa menyampaikan materi pelajaran itu dengan lebih bervariasi dan interaktif atau secara. Nah, mungkin begitu singkatnya ya tentang multimedia pembelajaran interaktif. Saya kembalikan dulu sejenak ke Ibu Era, mungkin ada yang itu. Ya, baik. Nanti ya terima kasih ya Ibu Cici. Ya. Nanti kita pertanyaannya Q&A-nya nanti setelah yang keempat aja gitu. Jadi kita sekaligus ya. Iya, betul. Baik, kita lanjutkan ke pemateri berikutnya gitu ya. Ibu Dena Juliana, penerapan TIK dalam pembelajaran dengan menggunakan kuota rumah belajar. Kepada Ibu Dena dipersilakan. Baik, terima kasih Bu Era. Kedengaran suara saya? Kedengaran Bu. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu guru hebat dan salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya saya mohon screen-nya Bu Era. Iya, bentar. Oke ya Bu ya. Oke. Kelihatan, Bu? Belum. Kelihatan ya? Belum. Belum. Nah, sudah. Nah, tadi Bapak Ibu, tadi kita sudah membahas tentang rumah belajar. Sekarang kita akan membahas cara penerapannya TIK, tapi kita melalui proses pembelajaran yang melalui rumah belajar. Nah, Bapak Ibu, kali ini saya akan melanjutkan beberapa hal. Tadi sudah Bu Rika sampaikan beberapa fitur dari rumah belajar. Dan di sini saya tidak banyak mengulik tentang rumah belajar yang akan dibahas oleh teman-teman selanjutnya. Di sini saya cuma membahas tentang penerapannya saja. Lanjut Bu Era. Ya. Halo, Ya. Dena, ya. Lanjut. Kelihatan ya Bu Dena ya? Nggak muncul, nggak kelihatan. Nggak kelihatan? Ya. Oke, Lanjut udah slide kelihatan? yang kedua. Ya, ini udah yang kedua, nggak kelihatan ya? Enggak, masih tetap yang pertama. Oh, sepertinya sinyal ini. Udah? Belum? Tolong ditekan itu. Apa itu namanya? Apa? Editing. Yang kuning, yang paling atas. Enable editing. Oh, ya, bentar. Ya. Oke. Nah, Bapak Ibu ada beberapa hal penting tentang permasalahan dan dilema bagi seorang guru, yaitu ketika guru berpikir tentang apa ya materi yang harus kita ajar, apa ya aktivitas yang akan kita lakukan dalam pembelajaran. Nah, lanjut Bu Era. Ya. Kok gelap, Bu? Hah? Belum kelihatan? Gelap Bu Era, gelap. Gelap ya? Gelap. Sepertinya sinyal ini di saya udah.
next ini. Oke? Belum juga? Coba Ibu ulang share screen. Oke. Stop screen dulu baru. Oke. Bentar ya. Gimana? Udah kelihatan? Ya, Kelihatan? Oke. Bu Dena? Udah ya? sudah. Oke. Sudah. Baik. Selanjutnya Bu Era. Oke. Lah. Durasinya. Hah? Bu Denanya di mana? Di sini. Kok Oke. screen-nya nggak ini Next, berjalan? lanjut. Lanjut aja Bu Dena. Lanjut aja Bu Dena. Oke, nah dari apa tadi dilema atau masalah yang kita hadapi tentang materi atau aktivitas tadi, maka timbul adanya opsi A. Kita lihat ya, ada kadang-kadang kita lihat di kelas ada anak-anak yang kurang memperhatikan atau ngantuk atau bagaimana. Nah, itu merupakan opsi A. Dari opsi A ini maka timbullah adanya opsi B. Karena anak belajar terjadilah opsi B ini. Nah, dilihat. Nah, kenapa terjadi opsi B? Karena anak belajar terjadi ketika mengalami, melihat, mendengar, dan menciptakan. Nah, dari situ kita bisa mengambil kesimpulan menurut James, belajar itu proses di mana tingkah laku kita diubah melalui latihan atau pengalaman. Mungkin Bapak Ibu sudah tahu juga apa pengertian dari belajar. Nah, ketika kita mengajar, berapa persenkah siswa yang mengalaminya? 20% atau 80%? Tapi ingat Bapak Ibu, menceritakan bukanlah mengajar, mendengar juga bukan belajar. Belajar adalah mengalami, mengajar, memfasilitasi terjadinya belajar. Saya ada bagian kasusnya. Yang pertama, pembelajaran efektif, kontekstual, dan menyenangkan walau tanpa tik. Ada kasus yang kedua, pembelajaran efektif, kontekstual, dan menyenangkan dengan tik. Kasus yang ketiga, pembelajaran efektif, kontekstual, dan menyenangkan dengan tik dan menghasilkan prakarsa dan karya otentik. Kasus keempat, pembelajaran tak efektif, tak konseptual, dan kurang menyenangkan walau dengan tik. Apalagi menghasilkan prakarsa Bu Era tidak dan jalan karya slide-nya? Tidak jalan ya? otentik. Ini udah jalan? Jalan ya? Oh, di saya berarti. Lanjut. Di saya juga nggak jalan masalahnya. Nah, ini udah kelihatan. Saya lanjutkan sajalah. Dari keempat kasus tersebut, nah, mungkin kita bisa memahami yang mana pembelajaran modern, apakah kasus pertama, kedua, ketiga, atau keempat. Ya, sebetulnya ada gambar yang mau saya tampilkan, Bu Era, tapi karena apanya nggak berjalan, ya sudah, saya lanjutkan saja. Nah, tik dan pendidikan ini tak dapat dipisahkan lagi sekarang, ya. Tik dan pendidikan itu merupakan tambahan, pelengkap, bagian yang menyatu untuk dunia pendidikan. Nah, bagaimana dengan kita sendiri? One stop shopping. Semua kebutuhan belajar ada di sini. Di mana? Ya situ, di portal Rumah Belajar. Di belajar di mana saja, kapan saja, dengan siapa saja. Itu saja yang saya bisa sampaikan, Bu Era. Saya cukupi. Saya
akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Oke, baik. Terima kasih ya kepada Ibu Dena. Mohon maaf tadi slide-nya karena jaringan ini. Baik. Untuk selanjutnya, Iya, ini saya sebetulnya ada sendiri. gambar yang harus saya tampilkan, tapi nggak apa-apa lah. Ya, baik. Baik, untuk selanjutnya saya sendiri ya yang akan mempresentasikan inovasi pembelajaran yang sudah saya lakukan di kelas. Baik, mohon share screen ya, Bapak dan Ibu, mohon izin. Oke, apakah sudah terlihat? Belum Bu Era. Sudah terlihat yang Bapak dan Nggak belum nampak. ya? Belum. Ah, belum. Ini mohon Bu Sukinem ya, pandu sebentar. Ada, udah kelihatan? Belum Bu. Belum juga. Oke, saya ulang aja dulu. Nah, udah. Udah. Baru mulai. Oke. Udah ya? Udah ya? Ya. Udah ya, Bu Lanjut. ya? Sudah lanjut Bu Era. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak dan Ibu ya. Saya di sini langsung aja lah gitu ya, ke to the point langsung gitu. Mudah-mudahan nanti bisa diterima gitu. Dan saya juga mohon masukan dari Bapak dan Ibu semua. Baik, inovasi pembelajaran yang saya lakukan di kelas itu adalah pembelajaran berdiferensiasi terintegrasi dengan fitur rumah belajar pada materi pemetaan. Kenalkan dulu, nama saya Era Delpiasari, saya guru geografi dari SMA Negeri 4 Sarolangun. Nah, gini, saya memulai inovasi tersebut dari nonton dulu nih. Saya buka platform PMM ya, platform Merdeka Mengajar. Nah, di situ banyak sekali video inspirasi yang bisa kita tonton gitu. Banyak insight yang bisa kita ambil dari situ mengenai kodrat bagi siswa, kemudian mengenai pembelajaran berdiferensiasi, mengenai kurikulum merdeka, proyek penguatan profil pelajar Pancasila dan sebagainya. Nah, di sini saya mulai dari menonton video yang namanya pembelajaran berdiferensiasi. Nah, di sini ada 3 seri ya Bapak dan Ibu. Apa itu pembelajaran berdiferensiasi? Nah, kita lihat aja nanti. Terus perangkatnya saya ambil dari perangkat ajar ya, yang ada di PMM. Kemudian saya pilih materi prinsip dasar pemetaan, saya ATM, saya amati, tiru, modifikasikan, kemudian saya sesuaikan dengan kondisi yang ada di lingkungan sekolah saya. Mungkin di sini kan peta Jawa gitu ya, Jogja saya Oke, apakah terlalu cepat Bu Sukinan? Masalah saya ini karena waktu gitu. Cepat. Lanjut Bu Era. Santai saja, Bu. Apa enggak gerak? Oh, nggak gerak ya? Enggak gerak tuh ini. Nah, ini udah gerak. Nggak juga. Tidak bergerak juga? Masih yang Presentasi pertama. ya, slideshow ya. Iya, slideshow. Oh, slideshow nggak jalan, soalnya harus Jalan ya? Oh, iya, share bentar. screen ulang. Nggak apa-apa. Aduh, ya, ulang-ulang lagi. Ini saya buru-buru takutnya nanti lewat waktu. Ntar. Nggak apa-apa. Kalau ntar dulu. Kalau seperti ini kelihatan. Gimana Bu Sukinan, kelihatan kalau seperti ini? Belum, Bu. Belum Ibu. Belum juga. Belum. Oh, iya. Belum biar dulu. Belum juga. Nah, belum? Aduh. Belum ya? Lanjut aja Bu. Yang tadi saja, Bu. Belum. Ntar. Yang mana? Yang slideshow. Ntar dulu. Sebentar, saya ulang dulu. Nih. Oke, gimana kalau seperti ini? Oke. Sekarang Itu kelihatan aja. banget. Udah ya, kayak gini aja lah. Oke, Biasa saya ulang. aja. Iya, yang usah slideshow berarti.
tadi Bapak dan Ibu ya, jadi saya mulai dari PMM gitu, menonton video inspirasi, kemudian saya ambil perangkat ajarnya di PMM. Nah, terus gini, apa itu pembelajaran diferensiasi? Nah, di sini saya menggunakan namanya diferensiasi proses ya. Jadi diferensiasi itu kan ada 3 gitu. Ada konten, ada produk, kemudian ada proses. Nah, di sini saya mulai dari namanya assessment diagnostik. Nah, saya kasih link form ke siswa gitu ya, saya kasih mereka kuis. Nah, di sini dapatlah nanti tiga gaya belajar yang berbeda. Ada yang namanya kinestetik, ada yang namanya auditori, kemudian ada namanya visual gitu. Jadi 3 kelompok itulah nanti yang saya berikan gaya belajar yang berbeda gitu. Nah, di kelas seperti ini kelihatan ya, Pak Rahmat ya, kelihatan? Terlihat. Kelihatan ya? Kelihatan. Baik, ini pembelajaran saya di kelas Bapak dan Ibu gini. Jadi setelah kita adakan asesmen diagnostik tadi ya, kita bagi kelompoknya 3, kecenderungan mereka kemana gitu. Ada mereka yang gaya belajar visual, kemudian ada yang kinestetik, kemudian auditori. Nah, kita mulai awal dari doa, kemudian memperhatikan lingkungan sekitar. Terus persepsi ya, peta itu apa nak gitu. Ada enggak manfaatnya untuk kamu gitu. Terus kita oke lah ice breaking dikit-dikit dulu gitu untuk memecahkan suasana. Kemudian baru menjelaskan tujuan pembelajarannya. Terus manfaatnya ada enggak manfaat peta dalam kehidupan sehari-hari? Misalnya kamu naik kendaraan online gitu. Nah, di situ ada peta digital. Ada enggak manfaatnya untuk kamu? Gitu. Terus gini, tadi yang di kegiatan inti saya udah bagi nih kelompok siswanya gitu ya berdasarkan gaya belajar tadi. Nah, di sini untuk yang visual saya beri materi, kemudian modul-modul gitu ya, gambar-gambar. Yang auditori silakan kamu nonton video nak gitu. Terus yang kinestetik tadi silakan kamu langsung bikin petanya nih langsung. Jadi nanti kamu presentasi, kamu langsung perlihatkan nih petanya. Setelah mereka diskusi, kemudian presentasi diundi ya, kelompoknya maju ke depan satu-satu. Terus ini saya mengadakan latihan soal untuk pemantapan menggunakan fitur bank soal. Nah, ini menarik karena apa? Karena bisa dikerjakan berulang-ulang tuh, Oh Bu, dapat 40, Bu dapat 60 terus nak, nggak apa-apa. Terus sampai 100 gitu. Nah, bagi yang udah tercapai gitu ya, udah dapat 80, dapat 90, silakan kamu pengayaan nih. Silakan buka peta budaya. Nah, peta budaya ini menarik nih Bapak dan Ibu yang ada di portal Rumah Belajar. Nanti ketika kita buka gitu akan nampak keunikan pada setiap wilayah gitu. Seperti tadi yang diperlihatkan Bu Rika ya. Oke, terus lanjut next. Setelah kegiatan inti baik nih ya. Nah, ini kira-kira nih gambar foto siswa-siswanya lagi mengerjakan soal di bank soal. Kemudian ini saya memperlihatkan gimana bentuk peta budaya tersebut. Nah, terus kegiatan penutupnya, oke lah kita udah capek nih belajar, kita games dulu nih, boleh games aplikasi boleh, terus game-game yang kita bikin sendiri, kita gulung-gulung kertas juga boleh. Kemudian saya beri kesempatan kepada satu orang untuk mengadakan refleksi. Silakan kamu kemukakan apa yang kamu rasakan hari ini gitu, dah. Kamu bahagia atau kamu sedih gitu ya. Ada yang perlu ditambahkan nggak? Ada yang perlu diperbaiki atau tidak? Gitu. Jadi setelah itu baru pemberian tugas. Terus penutup. Gitu aja. Saya mau menutup dengan satu quote gitu ya. Sebenarnya Bapak dan Ibu, teknologi sebenarnya tidak akan menggantikan, tapi tidak menggunakan teknologi akan tergantikan. Itu aja ya Bapak dan Ibu. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Ya, sekian dulu saya nih buru-buru ya Bapak dan Ibu, takutnya teman-teman yang lain. Oke, baik. Setelah sesi saya ini sepertinya ada kuis ya Pak Rahmat ya. Silakan Pak Rahmat pandu. Lanjut saja dulu Bu, nanti kuis belakangan 4 perbanyak gitu. Oke, baik. Berarti setelah itu kuis. Baik, kita lanjut aja nih terus. Untuk presentasi yang berikutnya yaitu dari Ibu Mairoza ya. Ibu Mairoza, silakan untuk mempresentasikan inovasi pembelajaran. Ada Bu Mairoza. Baiklah, terima kasih Bu Era atas kesempatannya. Ya. Baik Bapak Ibu, saya izin share screen. Apakah sudah terlihat Bapak Ibu? Belum. Oke, apakah sudah terlihat? Oke, sudah. Sudah. Baik, saya langsung saja Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Perkenalkan nama saya Mayroza HR SSBR. Saya tenaga pengajar guru bahasa Inggris di SMP Negeri 2 Jujuhan. Alhamdulillah tahun ini bisa lolos ke level 4 dan bergabung dalam keluarga besar Sahabat Rumah Belajar Provinsi Jambi tahun 2022. Saya ingin membagikan inovasi pembelajaran berbasis TIKA dengan memanfaatkan PMM dan rumah belajar. Bapak Ibu, di sini saya akan mencoba untuk mengkolaborasikan ya antara platform Merdeka Mengajar. Di sini saya akan menggunakan perangkat ajar yang ada di PMM yang bisa saya gunakan untuk mengajar di kelas, dan juga saya akan memanfaatkan salah satu fitur utama yang ada di rumah belajar, yaitu video pembelajaran yang terdapat pada sumber belajar. Ini adalah platform mengajarnya, dan ini sumber belajar yang akan saya gunakan. Bapak Ibu, alasan saya memanfaatkan fitur di rumah belajar itu adalah berawal dari masalah saya mengajar di kelas 7. Mereka merupakan peserta didik yang sangat luar biasa aktif, sampai saya kewalahan untuk mencari cara bagaimana supaya mereka itu bisa tenang, fokus ketika belajar. Berangkat dari masalah itulah, saya sudah berusaha untuk melakukan kegiatan, melakukan beberapa kelompok belajar seperti itu, tetapi fokus mereka masih ke distrak seperti itu. Lagi yang dipelajari itu pelajaran bahasa Inggris ya Bapak Ibu ya. Berikutnya dari masalah tersebut, apa sih tujuannya saya menggunakan fitur ini, fitur video pembelajaran ini? Saya ingin anak-anak saya fokus dan tenang ketika mereka mendapatkan materi seperti itu. Akhirnya saya mencoba untuk menggunakan video pembelajaran agar peserta didik bisa menjadi lebih tenang dalam menerima materi. Ini, oke. Ini ya. Oh, nggak tersimpan ya. Maaf, Bapak Ibu. Tidak saya simpan ya. Walah. Ini dia. Bisa dilihat Bapak Ibu? Bisa nampak ya, kelihatan ya? Oke, bisa. Ya. Oke, maka dari itu saya memanfaatkan video pembelajaran dari sumber belajar untuk pembelajaran telling times dalam mata pelajaran bahasa Inggris. Kebetulan di daerah saya itu anak-anaknya cukup antusias ya ketika mereka merasa hal ini hal baru, dan itu membuat mereka sangat fokus ketika mereka melihat video tersebut. Itu saja yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu. Kalau ada pertanyaan atau masukan akan sangat berarti bagi saya untuk perbaikan pembelajaran saya ke depannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih ya Bu Mayroza. Kemudian kita lanjutkan ke presenter berikutnya, yaitu Ibu Fatimah mengenai platform Merdeka. Silakan Ibu Fatimah. Baik, suara saya terdengar Bu Era? Ya, kedengaran. Saya izin share screen. Saya coba dulu. Ya. Kok tidak mau, Bu? Oke. Sudah kelihatan, Bu? Lagi jalan, Bu. Oke, sudah kelihatan. Baik ya, Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya langsung perkenalan saja karena mengikuti. Slide-nya jalan, Bu.
Halo Oh, Bu Era. jalan. Ya, halo Jalan Bu. ya? Halo. Ya. Nanti kalau misalnya slide-nya nggak jalan, tolong bilangin ya Bu. Iya. Baik. Ini nama saya Fatimah. Saya dari SD Negeri 43 Karangmendapo, Sarolangun. Materi yang akan disampaikan pada kesempatan kali ini yaitu mengenai pemanfaatan platform Merdeka Mengajar. Nah, dari tadi ini Bapak Ibu pemateri yang lain selalu bilang pembelajaran yang terintegrasi dari PMM. Apa sih PMM? Kan begitu. PMM ini Bapak dan Ibu sedang viral saat ini ya bagi kalangan kita sebagai tenaga pendidik gitu kan. Apalagi di tahun 2022-2023 ini kita semua sudah harus menerapkan kurikulum merdeka. Kurikulum merdeka ini terintegrasi dengan ini PMM ini. PMM ini dicetuskan oleh pemerintah Kemendikbudristek untuk mempermudah kita sebagai seorang guru. PMM sangat sekali untuk kita. Dengan cara kalau di HP kita bisa masuk ke Play Store dengan mengetik Merdeka Mengajar. Nah, kemudian kita install, kemudian kita login dengan menggunakan akun Belajar ID. Akun Belajar ID kita yang sudah kita daftarkan di sekolah masing-masing ya. Belajar ID ini merupakan kunci dari kita sebagai guru untuk login ke Merdeka Mengajar ini. Akun Belajar ID kita gunakan untuk masuk ke rapor pendidikan, ke Merdeka Mengajar, SIM PKB, dan rumah belajar. Nah, tanpa akun Belajar ID ini kita tidak bisa memanfaatkan rumah belajar ini. Tidak bisa kita gunakan untuk pembelajaran kita, untuk masuk ke sini. Baik itu Merdeka Mengajar maupun rumah belajar. Di dalam Merdeka Mengajar ini Bapak Ibu terdapat tiga fitur utama ya Bapak Ibu ya. Yang pertama itu belajar, yang kedua itu belajar, yang ketiga itu berkarya. Apa saja yang bisa kita manfaatkan dalam PMM ini untuk mengajar? Kita bisa memanfaatkan di sini, yaitu ada perangkat ajar dan asesmen murid. Nah, perangkat ajar ini terdiri dari apa saja Bapak Ibu? Nah, perangkat ajar ini terdiri dari buku murid, buku guru, dan modul ajar. Kalau biasa di kurikulum K13 itu, perangkat modul ajar itu kita sebut dengan MPP ya Bapak Ibu. Nah, kalau di kurikulum Merdeka ini, disebut dengan modul ajar yang bisa kita ambil dari platform Merdeka Mengajar ini. Nah, perangkat ajar tadi ada modul ajar, bahan ajar, dan buku teks. Selanjutnya untuk asesmen murid ini terdiri dari literasi dan numerasi. Di sini kita bisa pilih kelas. Klik saja di sini kita mau cari asesmen murid kelas berapa? Kelas 3 misal di sini kita klik di sini. Kemudian nanti ini pasenya. Nah, kemudian bisa kita pilih di sini literasi atau numerasi. Nah, di sini tampilannya nanti akan keluar di bawahnya itu. Untuk mendapatkan asesmen tadi. Kemudian selanjutnya belajar. Belajar di PMM ini kita sebagai guru kita bisa belajar di sini melalui pelatihan mandiri. Pelatihan mandiri. Nah, ini bisa kita klik pelatihan mandiri, bisa kita pilih di sini apa yang mau kita lakukan, kemudian kita tonton video inspirasinya. Lanjut ya Bapak Ibu. Nah, ini tadi ada modul, ada post-test, ada aksi nyata. Kalau pelatihan mandiri ini kita sampai ke aksi nyata. Dan yang ini tadi bisa kita tonton
Kemudian ini berkarya. Yang terakhir, fitur yang terakhir itu berkarya. Nah, berkarya ini adalah kumpulan rekam jejak yang menggambarkan kinerja kita sebagai tenaga pendidik untuk menginspirasi orang lain atau bertukar pikiran. Kita bisa buat karya dan upload di sini. Ini nanti bisa ditonton oleh banyak orang karya kita. Dan karya ini bisa berupa dokumen, bisa berupa gambar, dan bisa berupa video. Misalnya video kita seperti yang teman-teman lain tadi lakukan, video misalnya seperti Bu Mairoza itu, nah bisa ditampilkan di bukti karya kita sini untuk menginspirasi orang lain membuat pembelajaran interaktif yang seperti yang Ibu Mairoza buatkan tadi. Nah, mungkin itu saja Bapak dan Ibu pengenalan PMM dari saya. Mungkin nanti bisa dilanjutkan oleh rekan-rekan yang lain untuk lebih jauh bagaimana cara memanfaatkan PMM ini dalam pembelajaran jelas. Cukup sekian dari saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Fatima. Baik, kita next ya, lanjut aja nih. Kita langsung ke presenter berikutnya yaitu Pak Rahmat dengan judul Praktikum Virtual Biologi Memanfaatkan Laboratorium Maya. Kepada Pak Rahmat dipersilakan. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Saya izin share screen dan tutup video karena sinyal di sini kurang bersahabat. Saya langsung presentasi video saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Rumah Belajar, pada pagi hari ini saya akan melaksanakan pembelajaran di kelas 12 IPA 2. Saya dan siswa akan melaksanakan pembelajaran dengan memanfaatkan laboratorium maya dari portal Rumah Belajar untuk melaksanakan praktikum enzim katalase. Sebelum pembelajaran dimulai, saya menyiapkan seluruh keperluannya di dalam Google Classroom berupa video tutorial praktikum, link praktikum enzim katalase, lembar kerja peserta didik, lembar observasi peserta didik, materi-materi pelajaran, serta rencana pelaksanaan pembelajaran. Sinyal Bapak Ibu sambil menunggu videonya. Saya sudah jalan.
lamanya. Baik, itu saja Bapak Ibu presentasi dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menarik sekali ya videonya tadi. Terima kasih Pak Rahmat. Baik, next kita lanjut ke, nah ini last but not least nih, Ibu Sukinem, silakan untuk mempresentasikan inovasi pembelajarannya. Silakan Bu. Baik, terima kasih Bu Era. Ini Pamungkas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya memulai Bapak Ibu, ini bagian perabsenan, tolong diisi daftar hadirnya karena saya batasi nanti tidak bisa lagi mengisi daftar hadir. Baik, yang mau saya sampaikan tentang PMM, nah bagaimana di situ ada bukti karya. Sekarang saya masih pelatihan Bu, masalah PMM juga, jadi langsung saya sampaikan. Nah, bagaimana Bapak Ibu memanfaatkan di PMM itu materi-materi yang sekiranya Bapak Ibu mengalami kendala atau untuk menguatkan ketika Bapak Ibu mengajar. Langsung ya Bapak Ibu izin share screen. Silakan Bu. Dan apa Bu Era? Belum Bu. Oke, lagi jalan. Lagi jalan ya. Oke, sudah Nah, kelihatan. ketika Bapak Ibu masuk di bukti karya, di sini ya. Klik di bukti karya, nanti Bapak Ibu bisa memilih di eksplorasi. Bapak Ibu bisa memfilter. Nah, materi apa? Misalnya pelajaran IPA. Kemudian terapkan. Kelasnya kelas berapa? Misalnya kelas 8. Bapak Ibu mau mencari apa misalnya? Semuanya, kalau semuanya terlalu repot, Bapak Ibu ada kepemimpinan sekolah, praktik belajar, bahan ajar, praktik baik lain-lainnya. Nah, misal bahan ajar ini Bapak Ibu, ada 640 karya. Banyak Bapak Ibu, nanti Bapak Ibu bisa urutkan. Bapak Ibu mau mencari yang terbaru atau yang terpopuler. Misalnya kita lihat yang terpopuler. Nah, siapa saja yang ada di situ? Bapak Ibu bisa manfaatkan. Seperti itu. Nah, ini termasuk bukti karya saya Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu bisa pelajari, nanti Bapak Ibu bisa tonton. Jadi bukan saja video saya, tapi video-video dari kawan-kawan seluruh Indonesia. Dan itu insya Allah akan membantu Bapak Ibu dalam melakukan pembelajaran. Tentunya kalau sekarang Bapak Ibu bisa masih menonton, harapan dari kami ke depannya video dari Bapak Ibu sendiri yang akan ditonton oleh guru-guru se-Indonesia. Jadi bagaimana caranya? Nah, di IKM ini sedang dipersiapkan narasumber-narasumbernya. Mudah-mudahan Bapak Ibu yang baru melaksanakan IKM Mandiri Berubah, Mandiri Belajar, itu bisa langsung kita eksekusi ke sana. Ya Bapak Ibu ya, guru-guru hebat, mudah-mudahan Bapak Ibu karya-karyanya cepat diterbitkan di PMM supaya kami juga bisa melihat materi-materi dari Bapak dan Ibu. Mungkin itu saja Bu Era dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.